pejabat negara tadi langsung buka pintu dan Nabi Yusuf atau Yusuf di situ langsung berhadapan dengan tokoh yang dia tinggal tadi. Nah, ketika dia berhadapan, langsung Zulaikha mengatakan, apa kira-kira sikapmu kalau engkau mendapatkan orang yang tinggal di rumah ini ingin berbuat sesuatu pada istrimu? Ya, Yusuf mengatakan, enggak ada, dia yang kejar-kejar saya. Terus majikannya tadi buktinya apa? Rupanya ponakannya istrinya itu, istri majikan ada di situ, masih bayi. Kemudian dengan izin Allah dia ngomong, kalau sampai pakaian itu robek di bagian depan, berarti dialah yang benar. Maksudnya istri tadi Yusuf yang salah. Kalau yang robek di bagian belakang, berarti yang salah itu, yang enggak benar itu adalah istrimu, bukan Yusuf alaihissalam. Anak yang berbicara di kala masih bayi ini terjadi juga di kisah-kisah sejarah sebelumnya. Seperti kisah Masyitah. Kita pernah dengarkan kisah Masyitah. Masyitah ini sejarah tidak tahu siapa namanya, tapi tahu profesinya. Subhanallah. Antum cari namanya, nggak ada yang tahu. Tapi profesinya Masyitah. Bagian apa? Nyisir. Jadi profesi itu nyisir, tapi namanya coba. Kita nggak ada yang tahu namanya siapa. Nah, dialah yang ketika terjadi di Ashabul cerita dengan termasuk di Mesir Firaun, dia profesinya menyisir. Ketika jatuh sisir dia sebutkan nama Allah. Anak Firaun itu sendiri memang ada Tuhan selain ayah saya, ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah dia interogasi, satu persatu dari anaknya dilempar ke panci yang besar yang diisi dengan minyak. Terakhir yang masih menyusui ini, itulah yang berbicara. Dia memberikan semangat pada ibunya untuk tetap istiqomah. Melihat bayi ini yang masih disusui ngomong, ya semangat sih ibu. Memang mengerikan, tetapi dengan izin Allah, wallahu alam, mungkin ketika dilempar ya mereka udah dicabut nyawanya, udah selesai. Seperti cerita Asia dengan Firaun. Itu juga segala cara untuk dia memurtadkan Asia tidak bisa terjadi, sampai ya dilemparkan batu dari atas bukit, dia tetap aja. Nah, tapi ketika batu tadi jatuh menimpanya, ruhnya udah dicabut oleh Allah, jadi tidak merasakan siksaan tadi. Mungkin itu yang terjadi. Ya, jadi cerita-cerita anak bayi tadi berbicara banyak, seperti cerita Jureid juga. Jureid dengan ibunya, ya abid, tapi dia ibunya datang pas dia lagi ibadah, ketuk-ketuk nggak dibukakan. Nah, di situ kalau seorang ibu, seorang ayah udah berdoa, Allah akan kabulkan.